Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Unpam dan mahasiswa kampus lain. Ya, salam kenal bagi yang belum kenal saya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas buku Jeff Madura mengenai International Financial Management, edisi 10 ya. Ini edisi 10. Kita masukkan ke dalam part 7 ya, chapter 7 tentang international arbitrase. Ya, saya sudah membaca forum diskusi mahasiswa Unpam. Ini chapter 6 chapter 7 exchange rate behavior, part 2 focus on critical relationship pertaining to exchange rates ya. Jadi mengkritisi hubungan antara hubungan pertaining hubungan behavioral nilai tukar. Chapter 6 explain how government can influence exchange rate movement and how such movement can affect economic condition. Jadi chapter 6 bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi nilai tukar dan bagaimana nilai tukar itu berpengaruh terhadap ekonomi kondisi. Chapter 7 mengeksplor hubungan antara mata uang asing. Ini juga menjelaskan bagaimana forward exchange rate dipengaruhi oleh perbedaan antara interest rate dari dua negara. Chapter 8 mendiskusikan prominent Indonesian theories, teori utama yang berhubungan dengan dampak inflasi pada exchange rate dan dampak exchange di tingkat suku bunga terhadap exchange rate. Nah, jadi chapter 6 sudah dibahas, mungkin belum saya bahas, mungkin nanti saya lanjut dulu ke chapter 7, nanti chapter 6 yang kedua. Chapter 7 mengeksplor relationship among foreign currency dan juga menjelaskan bagaimana forward exchange dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Oke, baik. Nah, ini kita akan bahas. Di sini ada itunya, ada framework, sangat menarik ya frameworknya. Buku yang bagus karena sangat detail. Existing relationship enforced by locational arbitrage, relationship enforced by triangular arbitrage, existing interest rate differential, existing forward rate, existing spot exchange rate, existing spot exchange rate under allocation, existing cross exchange rate currency, existing inflation differential, dan future exchange movement. Oke, keseluruhan menggambarkan tentang relationship enforced by corporate interest arbitrase. Oke, nah ini adalah kerangkanya mungkin. Ya, jadi kalau kita baca pelan-pelan, jangan buru-buru ya, nanti jadi bingung. Jadi keberadaan spot, nilai tukar spot ya, dan keberadaan nilai tukar spot pada lokasi lain itu dihubungkan dengan locational arbitrase. Kemudian spot rate dengan nilai tukar silang dihubungkan dengan triangular arbitrase. Jadi sekitar ada 3 mata uang di situ ya. Kemudian existing exchange rate juga mempengaruhi existing forward rate. Namun forward rate tidak berdiri sendiri. Misalnya ketika forward spot rate naik 4% dalam sebulan, forward rate naik 4%. Ya, tidak seperti itu. Jadi karena ada existing interest rate differential, jadi forward spot exchange rate hanya mempengaruhi sebagian terhadap pergerakan existing forward exchange rate. Nah, yang lainnya juga dipengaruhi oleh interest rate. Nah, interest rate ini
berpengaruh, ada hubungan dengan dengan inflasi ya. Dihubungkan dengan Fisher effect ya. Kemudian interest rate juga memiliki hubungan secara internasional Fisher effect dengan future exchange rate ya. Jadi pergerakan masa depan. Nah, keberadaan inflation rate differential dan future itu dihubungkan dengan future exchange rate movement, dihubungkan dengan relationship suggested by PPP, purchasing power parity. Jadi ini kira-kira kerangka yang akan kita pelajari. Tidak usah buru-buru dalam memahami. Nah, jadi kalau 1 jam saya belum selesai, berarti saya akhiri saja karena terbatasan waktu dan tenaga. Ini baru 5 menit, tadi santai saja. Lanjut. Oke. Jadi ini bab 6 saya akan membahasnya nanti karena ini lebih ke government influence on exchange rate, maka kita akan coba ke bab 7. Ada partnya sendiri saya kasih. Oke. Kita coba ke bawah. Jadi international arbitrase ini bukan pengadilan internasional ya. Jadi saya lihat di forum diskusi banyak mahasiswa memberikan contoh kasus-kasus hukum tentang international arbitrase. Dan saya juga kalau searching ke Google ternyata memang international arbitrase itu ya pengadilan hukum ya. Lebih ke arah kasus Bank Senturi ya. Agak lucu sih. Nah, tapi di sini kita sudah jelas spesifik menurut Profesor Jeff Madura. Chapter ini membahas tentang kondisi yang akan menghasilkan berbagai bentuk internasional arbitrase dan realignment that will occur in response. Nah, ini ada beberapa kata yang saya agak kurang paham. Realignment, menyatukan kembali mungkin ya kalau realignment. Terus saya coba pasang dulu internetnya ya, kita pasang dulu internetnya biar bisa coba cari artinya jadi agak paham. Realignment. Oh, musuh kembali ya, benar ya, tepat ya. Saya pikir studio juga nih yang membahas. Ya, if discrepancy occur within the foreign exchange market, ini perbedaan, kesenjangan terjadi di antara pasar mata uang asing dengan quoted. Nah, quoted ini bagaimana ya bahasa Indonesianya? Coba saya cari dulu. Quoted. Oh, harga ya, harga aja kali ya. Harga yang dikutip ya. Harga dengan harga yang dikutip mata uang berbagai dari pasar yang seharusnya ya. Ini klausa ya di sini ya. Sebenarnya ini langsung aja if discrepancy occur within the foreign exchange market, jika ada kesenjangan terjadi antara pasar uang, pasar yang tertentu, kekuatan pasar tertentu akan menyusun kembali tingkat suku bunga ya. Nah, kalau ini kan hanya penjelasan dari foreign exchange marketnya ya, dengan with quoted price, dengan harga pasar yang seharusnya gitu. Udah bahasa basinya panjang. Nah, penyusunan kembali terjadi
sebagai hasil dari internasional arbitrase. Nah, jadi senjangan ini akan misalnya contoh US dollar terhadap rupiah dan US dollar terhadap Vietnam gitu. Dong ya. Mungkin ya terjadi arbitrase gitu. Jika terjadi arbitrase maka akan mengurangi diskrepensi atau kesenjangan. Coba diskrepensi kesenjangan bukan ya, kita kesalah. Diskrepensi. Oh, perbedaan ya, sama aja lah. Sama ya, kesenjangan perbedaan gitu. Jadi financial manager MNC harus mengerti how international arbitrage realign, bagaimana arbitrase internasional menyusun kembali pasar uang nilai tukar, karena ini akan berdampak pada bagaimana mereka menggunakan pasar falas untuk memfasilitasi bisnis internasionalnya. Ini penting juga ternyata untuk mengetahui international arbitrase. Jadi tolong jangan kalau ke forum diskusi cuma nanya apa itu pasar falas, jelaskan fungsinya gitu ya. Kita tolong lebih detail, misalnya manfaat international arbitrase ya adalah memahaminya adalah untuk membantu memfasilitasi bisnis internasional ya. Coba kita bahas lagi international arbitrase. Yang kedua ini ada explain the concept interest rate parity ya. Jadi mungkin kalau sudah 45 menit saya jelaskan, tapi masih still long discussion, saya akan lompat tuh ke interest rate parity ya. karena ini ada dua konsep. Lanjut. Arbitrase can be loosely defined as capitalizing on discrepancy for price by making a riskless profit. Ya, mungkin ngerti ya. Di banyak kasus strategi tidak memenuhi persyaratan dari dana. Oke, lanjut. Arbitrase dapat didefinisikan sebagai mengkapitalisasi perbedaan harga yang dikutip dengan profit yang tidak beresiko ya. Banyak kasusnya strategi yang tidak memenuhi investasi pendanaan to be tied up for a length of time and does not involve any risk. Okay. Kasih contoh, ini masih nggak jelas nih maksudnya apa ya. Coba kita lihat example. Dua koin shop membeli, dua koin toko membeli buy and sell koin. Toko dua koin membeli dan menjual koin. Jika ada dua toko membeli dan menjual koin, jika toko A berminat untuk menjual koin tertentu sebesar $120, sementara toko B berencana untuk membeli koin yang sama 130. Orang yang akan menjalankan arbitrasenya pasti akan membeli koin pada toko A dan menjualnya pada toko B. Harga dari koin pada toko koin tersebut bervariasi karena kondisi permintaan boleh jadi berbeda-beda pada lokasi toko tersebut. Jika dua koin are not aware of each other price, jika dari toko-toko tersebut tidak ada yang mengetahui bahwa ada harganya masing-masing, pada harga masing-masing, ya berarti kita bisa mengambil kesempatan. Ini contoh untuk dasar arbitrase ya. Jadi ada dua toko yang menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda. Yang satu A lebih murah daripada yang B. Dan jika yang A tidak mengetahui bahwa yang B itu menjual 130 sedangkan A 120, maka kita bisa menggunakan menjadi arbitrase ya. Kita bisa mengambil untung di situ. Tapi jika mengetahui
berat pasti shop A akan segera menaikkannya ke 130 atau shop B akan menurunkan ke 120. Ya, keuntungan di sini strategi yang tidak membutuhkan pendanaan pada investasi yang ketat dan tidak memasukkan resiko. Ya, betul, arbitrase ini tidak menggunakan resiko ya. Itu maksud dari in many cases strategy does not require an investment of funds to be tied up for a length of time and does not involve any risk. Jadi keuntungannya tidak beresiko. Aktivitas arbitrase akan menyebabkan harga kembali ke semula, reline. Contohnya arbitrase would cause shop A to raise its price. Ya. Mungkin arbitrase akan membuat toko A menaikkan harganya karena tingginya permintaan. Pada waktu yang sama shop B mungkin akan menguranginya karena banyak orang akan mengurangi belanja di sana. Nah, menurut tipe-tipenya pada chapter ini kita membahas 3, yaitu locational arbitrase, triangular arbitrase, dan covered interest arbitrase. Ya. Tolong mahasiswa ini difokuskan ya, karena ini akan jadi batu sandungan kalian dalam memahami arbitrase ya. Dan arbitrase ini dimasukkan ke beberapa model penelitian internasional. Ya, locational arbitrase. Jadi commercial bank providing foreign exchange service normally quote about the same rates on currency. So shopping around may not necessarily lead to more favorable rate. If the demand supply condition for a particular currency vary among banks, the banks may price the currency at different rates and market force will force realignment. Ya, normalnya bank komersial itu menyediakan jasa penukaran uang nilai tukar dengan tingkat nilai tukar yang sama ya. Jadi walaupun muter-muter orang cari pasti sama saja. Nah, walaupun jika demand supply condition jika terjadinya permintaan dan supply menyebabkan bank menjadi memiliki banyak tingkat level nilai tukar, tetap saja pasar akan menyusun kembali menjadi tidak ada perbedaan ya, mengurangi diskrepansi dengan terjadinya buy and sell. Jadi saat when quote exchange rate vary among location, participant in the foreign exchange market can capitalize on the discrepancy. Specifically, they can use locational arbitrage, which is the process of buying a currency at the location where it was cheap and immediately selling the location with price higher. Jadi kalau locational arbitrage itu dia beli di soalnya di bank A dan dia jual di bank B, gitu ya, berdasarkan lokasi. Oke. Contoh Akron Bank dan Zin Bank menyediakan nilai tukar asing dengan buying and selling currencies. Asumsinya bahwa tidak ada bid ask spread ya, tidak ada nilai harga jual dan harga beli. Nah, kita udah belajar tadi ya di pertemuan ke 5 ya, bid ask spread ya, dan juga pertemuan keempat exchange rate determination. Nilai tukar, harga nilai tukar dari ini tempat spesifik ya, at Akron Bank untuk British Pound adalah $1,60, sementara untuk Zin Bank 1,61. Jadi kayaknya kalau kita beli di Akron Bank terus kita jual di Zin Bank, kita untung $1 nih ya. Ya, you could conduct locational arbitrage by purchasing pound di Akron Bank dan menjualnya di Zin Bank ya. Jadi semudah itu ya. Under di kondisi ini tidak ada bid ask spread dan tidak ada cost conducting this arbitrage strategy. Kamu untung 0,01 per pound. Keuntungan ini bebas resiko ya. Yang kamu ketahui ketika kamu beli pound, kamu harus segera
how much you could sell them for. Oh, seberapa banyak kamu akan menjual mereka untuk. Ini frase ya. Juga you did not have to tie your fund up for any length of time. Maksudnya dia tidak usah lama-lama menahan ya. Oke. Mudah ya. Gain from local arbitrage. Your gain from locational arbitrage is based on amount money that you use capitalize on the exchange rate discrepancy along with the size of discrepancy. Oke. Ini keuntungannya ya. Contoh Akron Bank, Zinbank. Oke, gimana kalau misalnya menggunakan bid ask spread? Nah, kita bisa lihat bid ask-nya 1,6, ask-nya 1,61 Akron dan Zinbank. Nah, kita lihat Northbank. Kok Northbank tiba-tiba ya? Oh ya. Oke, lanjut. Kalau Akron Bank misalnya kita mau beli US dollar. Kalau kita mau beli berarti yang dipakai adalah harga jual Akron Bank 1,61. Kemudian ketika kita mau jual ke Zinbank, maka kita akan menjual US dollar, British pound ya, British pound, sorry. Kita mau membeli British pound lewat Akron Bank, maka kita menggunakan harga jual 1,61, dan kita mau menjual Zinbank ke Zinbank, maka menggunakan bid 1,61. Nah, kalau di sini maka tidak ada opportunity atau kesempatan ya, karena kalau kita menggunakan bid ask seperti ini maka akan menghilangkan keuntungan dari arbitrasenya sendiri ya. Gitu. Nah, kita baca pelan-pelan. Harga New Zealand dollar dari dua bank ditunjukkan di 72 ya, betul. Kamu dapat New Zealand dollar dari Northbank sebesar 0,64, kemudian menjual New Zealand dollar ke Southbank sebesar 645. Kemudian distribution round trip, transaction locational arbitrage. If you start from $10,000 dan kamu menghubungkan satu trip transaksi, berapa dolar yang akan kamu habiskan? Dengan $10.000 dan yang dirubah ke New Zealand sebesar 15.625. 10.000 dibagi 0,640 per dolar Northbank. Dan New Zealand 15,625 are sold dengan harga for 0,645, each for 10,078. Kemudian your gain location arbitrage adalah 78. Nah ini 71, kita pakai yang ini ya. Jadi kalau example ini tidak ada profit. Nah ini kalau ini adalah penukaran ya. Penukaran kalau ini kan Northbank ke Southbank ya. Ya. 635, 640, 645, 650 ya. Jadi kalau kita punya uang 10.000 pound sterling nih, kita mau beli dolar, maka kita akan dapat harga jual 640.000. Kemudian kita mau pindahkan beli New Zealand dollar ya. Oh ini New Zealand dollar. Nah ini step 1 membeli US dollar ya. Oke, lanjut ya. Ini juga namanya lokasional ya, artinya lokasional itu pada lokasi yang sama, institusi yang berbeda, atau
institusi yang berbeda, lokasi yang berbeda ya. Nah, jadi ini bid ask, orang membeli dolar untuk menggunakan dolar untuk membeli New Zealand North Bank sebesar 640 ya, karena kan membeli bank menjual, jadi menggunakan harga jual, dan menjual lagi New Zealand pada North Bank, membeli North Bank, membeli New Zealand pada North Bank dan menjualnya pada South Bank, exchange US dollar. Jadi kalau menjual New Zealand menggunakan harga beli sebesar 645 ya. Jadi yang dicek itu adalah ask dan bid-nya ya. Oke. Lanjut. Realignment due to locational arbitrage. Quote price will react to locational arbitrage strategies by you and other foreign asset market participants. Ya. Oke, jadi lanjut lagi. Triangular arbitrage. Ya, ini menggunakan cross exchange rate represent the relationship between two currency that are different from one base currency. Ya, biasanya ini menggunakan United States ya, misalnya Indonesia terhadap US terhadap BDR, US terhadap dong ya, US terhadap BAS, US terhadap renminbi, US terhadap euro ya. Jadi US ini menjadi apa ya namanya ada di bab 4 mengenai cross rate, cross silang, untuk menentukan apakah satu negara dengan negara lain searah atau beda arah ya. Dari currency yang di Amerika misalnya, waktu cross exchange rate menunjukkan hubungan antara dua non dollar currency. Contoh, jika pound British, pound sterling seharga 1,60, sedangkan Canadian dollar dihargakan 0,80 dolar. Jadi value of British pound with respect Canadian dollar adalah sebagai berikut. Jadi pound sterling itu di unit Kanadian sebesar 1,6 dibagi 0,8, yaitu 2. Nah, 2 ya. Jadi pound sterling lebih besar 2 kali dari Canadian dollar. Ya, nilai dari Canadian dollar per unit pounds akan determinasi atau dibentuk dari cross exchange rate. Ya, nilai dari Canadian dollar pada unit pound sterling sama dengan 0,8 dibagi 1,6 atau disebut 0,5. Jadi Canadian dollar setengah dari pound sterling. Ya, informasi di atas menunjukkan nilai dari Canadian dollar per unit ya, atau nilai dari pound sterling ke Canadian dollar per unit. Jika nilai tukar berbeda dari nilai tukar yang semestinya, berdasarkan formula kamu dapat berusaha melihat diskrepensinya, senjangannya. Jadi kita bisa menggunakan triangular arbitrage di mana in which currency transaction are conducted in the spot market ya. Ketika transaksi keuangan dihubungkan pada market spot untuk didanai pada kesenjangan antara nilai tukar kurs dua mata uang ya. Nah, jadi kita coba lihat contoh ya, contoh bahwa bank memiliki pound sterling 1,6, Malaysian ringgit 0,2 dolar, dan cross exchange rate antara pound sterling ke Malaysian ringgit adalah 1
1 pound sterling sama dengan 8,1 Malaysian ringgit. Wah ya, jadi kalau di sini berarti bahasanya 1 Kanadian dolar sama dengan 0,5 pound sterling. Kalau di sini 1 pound sterling sama dengan 2 Kanadian dolar ya, seharga segitu ya. Oke, berarti di sini kita bisa lihat tugas yang pertama menggunakan nilai pound di US dollar dan Malaysian ringgit value di US dollar untuk mengembangkan nilai tukar yang seharusnya terjadi di antara keduanya. Formula cross rate pada sampel contoh sebelumnya menjelaskan pound sterling sebesar 8 ya. When quoted membuat harga nilai tukar 8,1, bank menukar banyak ringgit untuk pound dan menanyakan apakah berapa banyak ringgit yang akan ditukar ke pound. Berdasarkan informasi kamu dapat menggabungkan, coba engage ya, saya takut ini engage yang dipakai, takut saya salah. Mengikut sertakan ya, join yang mengajak, mengikut sertakan betul. Engage mengikut sertakan triangular arbitrase dengan membeli pound dengan dolar dan mengkonversikannya ke ringgit, lalu ringgit mengkonversikannya ke dolar lagi. Jadi contoh, jika mempunyai 10.000 dolar, bagaimana berapa banyak dolar akan kamu miliki ketika menggunakan triangular ya. Coba pertama-tama adalah menggunakan jumlah pound receive dari dolar. Jadi dari 10.000 itu dengan 1,6 itu maka menghasilkan 6,250 ya. Kita bisa kalkulatorkan 10.000 dolar dibagi dengan 1,6 ya, menghasilkan 6.650. jadi 10.000 dolar sama dengan 6.250 ya. Menentukan berapa banyak ringgit yang diterima jika menggunakan 6.250 dolar gitu, pound sterling, maka tinggal dikali 8,1 bisa 50.625 ya, tinggal dikali aja ya. 6.250 dibagi dengan dikali dengan 8,1. Jadi kenapa kok dibagi, kenapa kok nggak dikali? Nah, itu tergantung dari besar kecilnya ya. Besar kecilnya siapa yang lebih besar, tapi ini nggak tertulis sih. Lanjut. Sehingga 56.25. Nah, menentukan berapa banyak US dollar yang kamu miliki jika memiliki 50 ringgit kedolarkan sama dengan 10.125 berdasarkan kuota bank yang dikutip bank sebesar 20 dolar per ringgit atau 5 ringgit per dolar yang berarbitrase generated 10.125 yang menghasilkan 125 dolar lebih besar dari yang kamu punya ya. Jadi dia dari dolar dulu, terus ke pound sterling, lalu pound sterling, terus ke ringgit, lalu terus ke dolar lagi. Jadi ada keuntungan yang bebas resiko seperti locational arbitrase. Yang arbitrase tidak not tie up fund. Nah, tie up fund itu apa ya? Tie up fund kita coba biar tie up bid ask spread itu bisa dimasukkan ke biaya. Oke, saya ulang, mungkin tadi ada yang nge-miss ya. Nah, jadi ini adalah triangular arbitrase yang dipakai untuk mencari keuntungan yang bebas resiko dan pasti ya. Disebut bebas risiko karena adanya ketidakpastian. Jadi dari US dollar ditukar dulu ke British,
dibagi ya, dibagi 1,6, kemudian ditukar lagi ke Malaysian ringgit, dari British pasti dikali. Nah, dari Malaysian ringgit ke dolar pasti dibagi ya. Kenapa dibagi ya? Mungkin karena US dollar itu lebih kuat daripada Malaysian ringgit ya. Ya, atau bisa juga ada hubungan searah ya, mungkin ya, kalau perkalian ya, berbanding terbalik ya. Jadi ketika US dollar melemah, Malaysia ringgit menguat ya. Jadi itu jadi perkalian. Ketika US dollar melemah, British melemah, nah itu jadi pembagian ya. Mungkin juga ya, nah, kita coba nanti kalian bahas sendiri. Oke, ketika kamu punya 10.000 US dollar, ini yang buat quote ya, yang buat quote, yang bid price ini 10.000 will be converted. Jika mau membeli pound sterling berarti memakai harga jual 1,61, tinggal dibagi saja, kemudian tinggal dikali ke, mau beli Malaysian ringgit berarti pakai mau beli berarti pakai harga jual 201 ya, 201 dan Malaysian ringgit dari US dollar. Oh, US dollar ya. Jadi US dollarnya kita beli Malaysian ringgit berarti harga jual 201. Converted 530. Oh, ini ya. Mas, ini dikali ya. Dikali. Jadi ini dikonversi dulu untuk dolar ke dolar, berapakah rupiah, berapakah British ke Malaysian ya, tinggal dibagi saja. 1 pound sterling sama dengan 2 ringgit ya. 1 pound sterling sama dengan 8,1 ya. Dibagi ini, dibagi 1,6 dibagi 2 ya. Dibagi 2 1,6 seperti yang di atas ya, seperti yang di atas ini. 1,6 dibagi 2 ya, 1,6 dibagi 2 ya. Ini yang ya, ini value nya tinggal dibagi ya, lihat karena sama-sama pembagian. Atau 2 dibagi 1,6, 0,2 atau 0,6 dibagi 0,2 atau 0,2 dibagi 1,6, dibalik ya. Nah, tergantung kita mau kali yang mana gitu. Nah, kalau kita dari British berarti ke ringgit berarti 1,6 dibagi 0,2 ya, jadinya 6,211 ya. Kemudian dikali 8,1 sama dengan 5310, lalu dikonversikan ke dolar. Berarti kita punya Malaysia, kita mau konversi ke dolar berarti mesti pakai harga jual ya. Kita mau beli dolar berarti kita mesti pakai harga jual. Harga jual berarti 201. Pakai bid price mayor 5310 dikonversikan ke Malaysia ringgit. Dia punya ringgit. Dia punya ringgit terus dia mau jual ke dolar. Dia punya ringgit, dia mau jual ke dolar. Ya, harga beli ya. Waduh, ini kok pemikirannya berbeda nih. Oke. Jadi kalau di sini Mayora ini merupakan mata uang asing ya. Oh iya, di sini yang mata uang ininya dolar ya, mata uang home base-nya ya. Coba saya lihat di sini. Oh, ini mata uang home base-nya dolar. Jadi kalau kita punya ringgit berarti kita mau jual ringgit kita di Amerika, makanya pakai dolar gitu ya. Nah, ini Realment 2 triangle arbitrase.
penyusunan kembali hasil dari triangle arbitrase aktivitas disimpulkan dari 76 ya. CB 7.6. Ini pakai bit karena ini seolah-olah di Amerika. Jadi kalau di Amerika itu ringgit itu merupakan mata uang asing. Jadi dia harus ngejual ke bank karena dia punya home base dolar. Maka menggunakan harga beli gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Mayora menggunakan bid price karena dia ngejual, dia punya pound sterling dikonversikan ke Mayora. Maka menggunakan bid price. Kenapa? Karena dia menjual ke Amerika ya. Kalau ini bid price ini karena sama-sama mata uang asing ya. Mata uang asing kalau misalnya mau dikonversikan berarti menggunakan bid price. Oke. Lanjut. Jadi penyusunan kembali ini kesenjangan diasumsikan tidak disukai terjadi di antara bank yang antar bank. Lebih lagi, triangle arbitrase membutuhkan 3 transaksi atau 3 bank yang berbeda. Jika dari dua jika setiap 2 dari 3 nilai tukar diketahui, nilai tukar yang ketiga dapat ditentukan. Dan saat actual cross exchange rate differs from the appropriate cross exchange rate, the exchange rate currency are not in equilibrium. Triangle arbitrase memaksa exchange rate back to in equilibrium ya. Equilibrium itu tahu ya, yang supply and demand, export and import ya. Ya, covered interest arbitrase. The forward trade a currency for specified future date is determined by the interaction of demand for the contract forward purchase versus forward sales. Ini yang tanya yang diskusi ya. Forward rates are quote for some widely traded currencies just below the respective spot rate quotation in Wall Street Journal. Financial institution that offer foreign exchange service set the forward rates, but these rates are driven by market force. In some cases, forward rate may be priced at a level that allows investors to engage in arbitrage. Their action will affect the volume of order for forward purchases or forward sales of particular currency, which in turn will affect equilibrium forward rate. Arbitrage will continue until the forward rate is aligned where it should be, and the arbitrage will not longer be visible. This arbitrage process and its effect. Oke. Cukup nggak paham ya membaca ini ya, saya baca, saya ngerti. Jadi kalau udah nggak paham gini, kalian baca selanjutnya gitu, karena semakin kalian baca selanjutnya maka kalian akan lebih paham, karena ini sepertinya banyak menggunakan bahasa-bahasa yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Contoh kayak forward purchase, itu artinya nilai di masa yang akan datang. Kan kalau kalian belajar tuh chapter 5 tuh tentang forward rate, kan forward itu kan terbagi atas beberapa horizon, contoh 30 hari, 60 hari, 90 hari, 180 hari, 360 hari nih, dalam setahun. Jadi kalau forward purchase ya kemungkinan itu ada hubungannya dengan kenaikan forward daripada spot. Kalau forward sales itu ketika nilai forward lebih kecil daripada nilai spot, yang disebut dengan diskon ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kalau ketika nggak paham seperti ini, kita turunkan ke bawah ya. Covered interest arbitrase ya, judulnya apa sih? Kita coba di sini baca lagi. Covered interest arbitrase adalah proses dari pendanaan pada perbedaan interest rate antara dua country. Nama juga interest arbitrase ya, jadi pasti hubungannya tingkat suku bunga ya. Ya,
sementara covering your exchange rate risk with forward contract ya. Jadi mendanai perbedaan tingkat suku bunga antar dua negara sambil menutupi resiko dari nilai tukar dengan forward contract ya. Logikanya covered interest arbitrase tingkat suku bunga penutupan ya, apa ya covered itu bahasanya tuh arbitrase interest rate covered ya, pakai itu aja dulu ya, menjadi clear saat dibagi menjadi dua, yaitu satu interest arbitrase, yang kedua covered. Nah, interest arbitrase menunjukkan proses pendanaan perbedaan antara tingkat suku bunga dua negara. Covered artinya hedging terhadap exchange rate risk. Nah, iya benar. Nah, agak susah juga, covered itu kan artinya hedging ya, bahasanya hedging. Covered interest arbitrase adalah diinvestasikan dana yang diinvestasikan pada dipinjamkan ya. Jadi dana yang ada diinvestasikan dari peminjaman. Nah, ini agak susah nih ya. Lanjut. Kasus ini investor tidak not tying up ya, tidak mengikat dananya pada of their own fund ya. Jadi dia bisa minjem dari yang lain ya, maksudnya. Interpretasi yang lainnya bagaimanapun investor menggunakan dana mereka sendiri. Kasus ini arbitrase menghilangkan definisi sejak sejak ada dolar positif yang diinvestasikan melewati periode waktu. Nah, diskusi yang bawah akan menjelaskannya. Oke, coba. Kamu menginginkan untuk capitalize itu bahasa mendanai tingkat suku bunga. Coba capitalize kita coba ya, capitalize. Menggunakan huruf besar, memanfaatkan. Oh ya, memanfaatkan lebih bagus. Jadi kamu mencoba untuk memanfaatkan tingkat suku bunga tinggi di UK dan mendapatkan dana sebanyak 90 hari ya. Jadi tingkat suku bunga yang tetap jika nilai tukar mata uang at which you will exchange, yang dimana kamu akan menukarnya ke US tidak pasti ya. Jadi kamu menggunakan forward sale untuk pounds untuk menggaransi bahwa penukaran pound sterling kamu ke dolar akan tetap ya, at a future point. You can exchange pound for dollar at a future point. Jadi kamu dapat menukar dolar pada masa depan. Contoh begini, kamu mempunyai uang 800.000 US dollar untuk diinvestasikan. Current spot rate of the pound, spot rate-nya pound sterling 1,6 dolar per dolar. Jadi selama 90 hari forward rate-nya 1,6 juga. Ini berarti sama ya. 30 hari interest rate-nya 2%, 90 hari interest rate UK 4% ya. Berarti kalau kayak begini kita bagaimana? Tahu hari pertama mengkonversikan 800.000 dolar ke euro ya, sebesar 1,6 dibagi ya. Jadi karena lebih tinggi euro daripada dolar ya, berarti dibagi jadi 500.000 pada British. Jadi dolar di-convert ke UK. Lalu kenapa ke UK? Karena tingkat suku bunga di UK lebih tinggi daripada di
US. Nah, jadi mereka maunya nyimpan uangnya di bank, di British. Pada hari yang sama juga menjual 520.000 90 days forward ya. Jadi menjual euro 520.000 untuk forward 90 hari pada saat deposit cair, kamu akan dapat 520.000 termasuk suku bunga ya. Di 90 hari kemudian saat deposit kamu cair, kamu dapat menunjukkan full value euro forward contract obligation by converting 520.000 into 832.000 berdasarkan forward contract rate 1,60 per pound. The step involved covered interest arbitrase. Jadi covered arbitrase adalah kita menabung di negara lain di mana negara itu memiliki tingkat suku bunga yang lebih besar daripada negara kita ya. Dengan kita asumsikan bahwa kita akan mendapatkan tingkat nilai tukar yang sama ya ketika sudah cair gitu. Lanjut lagi. Pada tabel 77 penjelasannya lebih jelasnya. Nah, ini lebih jelas nih. Ya, hari pertama menukarkan ke bank debt profit financing, investor menukarkan 500.000. Di hari pertama juga menggunakan forward sale sebesar 520.000 untuk 90 days ahead. Hari ketiga hari 90 520.000 dicairkan sebesar 832 ya. Kemudian di hari pertama invest 500.000 ke British Deposit dengan earning 4%. Maka inisial investmentnya 800.000, amount receive di 90% nya 832, return over-nya 4% ya. Nah, ini adalah ketika kita mau menabung di ini kita lihat kita bisa lihat ya. Strategi menggunakan 4% return over 3 month period, di mana 2% di atas return dari US deposit. Tambahannya, pengembalian strategi ini diketahui pada hari pertama sejak kamu mengetahui saat kamu mendepositokan berapa banyak dolar yang akan kamu dapat setelah 90 hari berinvestasi. Itu ya. Ini coverage. Jadi bukan ini ya, bukan interest arbitrase. Nah, ini penjelasannya ya. Convert 800.000 1,6, kemudian calculated pounds after 90 days persen 500 kali 1 0,4 terus 20 reconvert pound sterling ke dolar after 90 days 1,569 81594 determine yield 0,2%. So for that has declined to a level such that future. Oke, lanjut. Ya, kelihatannya kalau menggunakan bid ask spread memiliki profit yang lebih besar ya daripada yang tidak menggunakan. Kalau dilihat, lanjut lagi. Oke. Comparing strategi ya. Kalau lokasional menggunakan value weighted US Bank dan British Bank in dolar ya. Jadi ada dua bank, British Bank dan US, tapi menggunakan mata uang yang sama ya. Jika terus kalau untuk triangular itu euro dolar ya. Jadi mengkapitalisasi perbedaan cross exchange rate ya. Kalau untuk coverage interest arbitrase dia menggunakan interest rate differential between US dan British dan forward rate and quote in dollar ya, gitu ya. Interest rate parity saat pertama kali kekuatan pasar menyebabkan interest rate dan exchange rate di adjust ya, disesuaikan
seperti covered interest arbitrage is no longer visible. There is an equilibrium set preferred as interest rate parity. Jadi ketika sudah nggak ada lagi arbitrase, maka the equilibrium state preferred disebutnya interest rate parity. Equilibrium ini forward rate differ berbeda dari spot rate by sufficient amount, baik kecukupan jumlah dari to offset the interest rate differential between two currency. Offset itu apa ya? Kalau diartikan nggak susah ya, kalau gampang. Offset, mengimbangi, mengimbangi, menutup kerugian. Offset, menutup kerugian by sufficient to offset an interest rate differential between two currency. In the previous example, US investor received higher interest rate from the foreign investment, but there is an offsetting effect because investor must pay more per unit for foreign at the spot rate than it's received per unit. The currency is sold forward. Recall that when the forward rate is less than the spot rate, is implies that the forward rate is become. Ya, jadi kalau arbitrase yang berubah setelah adanya force market itu disebut namanya interest rate parity. Pada equilibriumnya forward rate berbeda dari spot rate, ya, tergantung oleh sufficient amount offset of interest rate differential between two currency. Deviation of interest rate. Nggak ngerti ya? Kita coba baca lagi lanjut ya. Derivation of interest rate parity. Hubungan antara forward premium atau diskon premium dari foreign currency dan interest rate mempersembahkan currency according to IRP can be ditentukan oleh follow, ya. Di bawah ini as follow. Consider US investor yang mencoba menggunakan covered interest arbitrage. The investor return from using covered interest arbitrage can be determined given the following. Jumlah jumlah home currency US dollar initially invested AH spot rate as in dollar when the foreign currency is purchased. Interest rate foreign deposit forward rate foreign currency will be converted back to US dollar. Lanjut ya, jumlah dari mata uang yang diterima di akhir deposito periode strategi kalau AN dikurang AH dibagi S ditambah dikali 1 ditambah F kali F, since F sama dengan simply S. The investor return from using covered interest arbitrage can determine given the following. Jumlah dari mata uang asal sebagai investasi, jadi jumlah investasi awal, spot rate, interest rate, suku bunga ya. Pasti kalau interest rate parity itu dia setelah covered interest arbitrage ya. The forward rate in dollar at which the foreign currency will be converted back to US dollar. Jumlah dari mata uang home atau lokal yang diterima pada akhir deposito periode such a strategi AN disebutnya ya. Ini yang diterima dikurang AH dibagi S inisial investasi 1 ditambah suku bunga dikali F. Sejak F is simply S times 1 plus the forward premium called P. Iya betul, we can rewrite equation S. Nah ya, ketika
S dikali 1 plus forward premium, maka S kali 1P. We can rewrite equation. Jadi AN nya dikeluarkan, di luar sama dengan, terus AH dibagi S 1 plus F. Nah, forward sama dengan S 1 plus P. Mungkin kalau kalian tahu ini rumus dari pertemuan kelima ya. Nah, S1P, maka AH sama dengan 1 plus F dikali SAH dikali 1 plus F dikali 1 plus P ya. Rate of return investment kalau R sama dengan AN dikurang AH dibagi AH ya. Oke, ya pasti ya, AN adalah initial outlay-nya, AN adalah initial outlay-nya, AH initial outlay-nya, sedangkan AN adalah hasilnya ya. Jadi ya pasti AN sama dengan 1 plus IF dikurang AH 1 plus IF dikali 1 plus P dikurang AH bagi AH. Maka hasilnya adalah AH-nya habis dibagi-bagi, tinggal 1 plus F, tinggal AH-nya dibagi-bagi ya, ini dibagi ini, ini gimana sih? Ya, ini dibagi, ini dibagi. Nah, jadi 1 ya, AH bagi A 1, AH bagi A 1. Nah, jadi jika IRP terjadi, maka ROR achieved from covered interest arbitrage should be equal to rate of return available home country state. Nah, jadi kalau misalnya terjadi IRP terjadi, artinya tingkat pengembalian itu sama dengan tingkat pengembalian ketika berinvestasi di negara sendiri gitu. Nah, set the rate that can be achieved from using covered, penentuan rate tingkat pengembalian dapat didapatkan, that can be successful achieve itu dicapai dari penggunaan covered interest arbitrage setara dengan tingkat suku bunga yang didapat dari investasi di home country ya. The return of investment simply home interest rate is called IH. Dari susunan formula we obtain 1 plus IF 1 plus P kurang 1 sama 1 H. IH by rangering terms we can determine what the forward premium of foreign currency should be under condition of IRP. Kalau enggak besok aja nggak apa-apa deh. Ya, IRP I 1 plus F 1 plus P dikurang 1 IH 1 plus F 1 plus P sama dengan 1 plus IH ya. Ini dipindah-pindah aja ya, ini 1 dipindah ke sini. Ya, dipindahin, terus 1 plus IH, terus ini 1 plus F dipindahin. Nah, tinggal dicari P. P ini merupakan forward premium ya. Nah, jadi forward premium adalah 1 plus IH dibagi 1 plus IF. IF adalah deposito, IH adalah interest domestik, IF adalah interest foreign currency kurang 1. Nah, forward premium ya. Jadi determining forward premium IRP, interest rate parity, tingkat bunga paritas. Oke. Malam langsung, ada sih enggak. Kita program sana ya deh. Nanti,
Oke, terima kasih. Mungkin disambung ke part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.